Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bismillah. Khususon anakku kelas 10 MA Sidoarjo. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Khususon anakku kelas 10 MA Sidoarjo. Syairilahil Al-Fatihah. Wabil khusus ila ruhi arwahi, tak lupa kita panjatkan doa kita kepada guru-guru MANU Sidoarjo yang telah wafat. Bismillah, khususan ila ruhi arwahi guru-guru MANU Sidoarjo yang telah wafat. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma fir laha warhamha wa'afi wa'fu anha. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Wa nakim musulahum wa yasim adakhalahum. Syairilahil Al-Fatihah. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa jalani minal muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini kelas 10. Kemarin kita bahas tentang kondisi Arab sebelum Islam masuk, pra-Islam, ya. Setelah itu kita masuk kepada materi berikutnya, subbab yang B, tentang strategi atau sejarah Nabi Muhammad periode ke Mekah, ya. Strategi dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Ya. Di sini Pak Akbar sudah saya simpulkan semuanya tentang materi yang kedua ini, pertemuan yang kedua ini. Kalian belajar di sini juga bisa. Untuk menunjangnya sambil dibaca LKS-nya nggih. Kemudian di akhir pada video ini ada soal-soal yang perlu kalian perhatikan untuk kalian kerjakan dan dikumpulkan minggu selanjutnya, minggu depan sesuai jadwal yang sudah diberikan nggih. Ya, kita mulai pada materi sejarah kebudayaan Islam tentang Nabi Muhammad periode Mekah. Oke, kita masuk pada slide berikutnya. Ya, sejarah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Ya. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Itu dibuka LKS-nya halaman 10. Oke. Ia berasal dari kalangan bangsawan Quraisy dari Bani Hashim. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya Siti Aminah. Ketika itu Abdul Muthalib memberi nama Muhammad kepada cucunya itu. Nama tersebut terasa aneh bagi mereka yang hadir, itu yang kaum Quraisy yang hadir. Mereka berkata, sungguh di luar kebiasaan. Kenapa diberi nama Muhammad? Dijawab oleh si kakeknya Abdul Muthalib itu, agar menjadi orang terpuji di langit dan di bumi. Ketika ia masih 3 bulan dalam kandungan ibunya, ayahnya meninggal dunia saat pergi berniaga ke Yastrib dan ibunya Aminah wafat di Abwa. Kakeknya Abdul Muthalib mengasuhnya selama 2 tahun. Kemudian kakeknya meninggal dunia dan ia diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Ketika ia bersama pamannya, ia mengikuti pamannya berdagang ke negeri Syam sampai ia dewasa dan dapat berdiri sendiri. Dalam perjalanan ke Syam, dia bertemu dengan pendeta Kristen bernama Buhairah. Buhairah ini pendeta Kristen yang mempercayai bahwa adanya nabi, yaitu nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nanti kita bahas selanjutnya. Ya, ini dia pendetanya. Pendeta itu melihat tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad sesuai dengan penduduk cerita-cerita Kristen. Pendeta itu menasihati Abu Thalib agar jangan terlalu jauh memasuki Syria. Dikhawatirkan orang-orang Yahudi berbuat jahat terhadapnya. Selain berdagang dengan pamannya,
ia melakukan kerjasama dengan Khadijah, seorang janda kaya. Ya, ini nanti Nabi Muhammad SAW berdagang dengan Khadijah. Nanti ada timbul rasa cinta si Khadijah terhadap akhlak Rasulullah, kejujuran Rasulullah, dan nanti Nabi Muhammad akan mempersunting si Khadijah tersebut. Ya. Khadijah memberinya modal dan beliau memperoleh untung besar. Khadijah tertarik pada kejujuran dan akhlaknya dan ingin menjadi suaminya. Pernikahan Muhammad dengan Khadijah binti Khuwailid berlangsung ketika Muhammad berusia 25 tahun dan Khadijah 40 tahun dengan mahar 20 ekor unta. Dalam kehidupan rumah tangga, suami istri itu hidup bahagia dan saling mencintai. Muhammad tidak pernah menyakiti hati istrinya dan sebaliknya. Harta kekayaan istrinya itu memberi kesempatan pada Muhammad membantu orang-orang miskin dan orang yang tertindas serta memerdekakan budak-budak. Dalam usia 35 tahun, Muhammad telah memperlihatkan kualitasnya sebagai seorang pemimpin atau khalifah. Ketika itu kaum Quraisy memperbaiki dinding Ka'bah dan kemudian mereka bertengkar. Kaum Quraisy itu bertengkar, kemudian datanglah Nabi Muhammad SAW. Kemudian akhirnya Nabi Muhammad SAW itu menyelesaikan persoalan tersebut. Muhammad meletakkan batu itu di atas kain dan meminta para wakil kabilah memegang ujungnya, kemudian mengangkatnya bersama-sama. Batu itu kemudian diambil dan diletakkan pada tempatnya. Batunya dipegang ujung-ujungnya, kemudian dibawa dan diletakkan semestinya. Muhammad semakin populer di kalangan penduduk Mekah setelah mendamaikan para pemuka Quraisy tersebut. Muhammad sebagai seorang al-amin telah mendapat kepercayaan penuh dari pemimpin Quraisy untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di antara mereka. Modal kepercayaan inilah yang kelak menjadi kunci sukses Muhammad di dalam mengembang misi dakwah kerasulan. Menjelang usia 40 tahun, selama 1 bulan dalam setiap tahun Muhammad mengasingkan diri ke Gua Hiro untuk merenungi alam dan ciptaannya. Nah, ini digambarkan Nabi Muhammad SAW ini sebelum jadi Nabi mengasingkan diri atau berdiam diri di dalam Gua Hiro. Ya, istrinya Khadijah memberi dukungan penuh terhadap keinginannya tersebut. Disediakanlah makanan untuk dibawa suaminya Muhammad sebagai bekal ke Gua Hiro. Dibawakan istrinya bekal, jumlah roti, gandum dan lain sebagainya untuk dibawa ke Gua Hiro. Pada tanggal 17 Ramadan 611 Masehi, malaikat Jibril mendatanginya, menyampaikan wahyu Allah yang pertama, surat Al-Alaq ayat 1-5. Coba dibunyikan bersama-sama nggih. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang maha mengajar manusia dan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahui. Quran surat Al-Alaq surat ke-96 ayat 1-5. Nah, berarti secara simbolis Muhammad telah dilantik sebagai Nabi akhir zaman. Ini kalian baca yang halaman 10. Nabi Muhammad SAW menceritakan peristiwa itu kepada Khadijah istrinya. Rasulullah dibawa Khadijah menghadap seorang pendeta bernama Waraqah bin Naufal. Setelah menceritakan pengalamannya itu, Waraqah berkata, inilah malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada nabi-nabi sebelummu. Setelah wahyu pertama datang, terputuslah wahyu selama lebih 2 tahunan. Ya. Kemudian Jibril datang lagi membawa sebelah surat Al-Mudatsir ayat 1-7. Ya, ini mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudatsir
Kum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa syiyabaka fatahhir warrujasa fahjur wa la tamnun tastakshir wa li rabbika fasbir, yang artinya, wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan dan agunglah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah perbuatan dosa, dan janganlah kamu Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan karena Tuhanmu bersabarlah. Quran Surat Al-Mudaththir surat ke-74 ayat 1-7. Dan Nabi mulai menyampaikan dakwah tersebut. Rasulullah berdakwah melalui beberapa tahap. Yang pertama secara diam-diam di lingkungan keluarga dan sahabat dekatnya. Nah, itu dibaca halaman 10 sampai halaman 11. Kedua, dakwah kepada keturunan Abdul Muthalib. Hal ini dilakukan secara turun-temurun. Wahyu ketiga, nah ini turun lagi surat Asy-Syura ayat 214. Nah, itu ada kan 214 sampai 216 di halaman 11 LKS. Ketiga, dakwah kepada semua orang setelah wahyu surat Al-Hijr ayat 94. Pada tahap ini tujukan kepada semua lapisan masyarakat. Setelah dakwah Nabi dilakukan secara terang-terangan, semakin hari jumlah pengikut Nabi bertambah banyak, dan pemimpin Quraisy mulai berusaha menghalangi dakwah Rasulullah tersebut. Bahkan semakin keras ujian dan tantangan yang dilancarkan mereka. Bahkan Rasulullah SAW pernah ditawari harta, tahta, dan wanita, asalkan Rasulullah menghentikan dakwahnya tersebut. Tawaran itu ditolak-tolak mentah oleh Rasulullah SAW dengan mengatakan, demi Allah, biarpun mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan berhenti melakukan dakwah ini sehingga agama ini menang atau aku binasa karenanya. Karena gagal dengan cara membujuk, para pemimpin Quraisy melakukan tindakan kekerasan lebih intensif dari sebelumnya itu. Budak-budak yang masuk Islam disiksa tuannya dengan sangat kejam sampai budak tersebut murtad kembali. Untuk menghindarkan kaum muslimin dari tindakan kekerasan ini, Nabi memerintahkan mereka hijrah ke Habasyah, Ethiopia, yaitu ke Habasyah itu halaman 13. Rombongan pertama di bawah pemimpin Utsman bin Affan diikuti 15 orang berangkat ke Habasyah. Rombongan kedua dipimpin Ja'far bin Abi Thalib diikuti 81 orang. Mereka diterima Raja Ethiopia, Raja Negus. Rombongan kedua dipimpin Ja'far bin Abi Thalib diikuti 81 orang juga. Mereka diterima Raja Ethiopia, Raja Negus. Di tengah kekejaman pemimpin Quraisy yang semakin meningkat, dua orang kuat kaum Quraisy masuk Islam, yaitu siapa? Hamzah dan Umar bin Khattab. Rasulullah dihadapkan pada 3 peristiwa yang menyedihkan. Nah, ini sehingga tahun ini disebut dengan tahun duka cita. Ya, di LKS sudah ada tahun duka cita apa aja itu. Ya. Adapun 3 peristiwa tersebut, ini yang pertama perlu digarisbawahi, pamannya Abu Thalib, pelindung utamanya, meninggal dunia di usia ke-87 tahun. Kedua, 3 hari setelah itu meninggal dunia pula istrinya si Khadijah dalam usia 65 tahun. Ketiga, ketika Nabi berdakwah di Taif, beliau diejek, disoraki, dan dilempari batu, bahkan sempat terluka di bagian kepala dan badannya. Dalam situasi berduka cita tersebut, Allah mengisra mi'rajkan Rasulullah, tujuannya untuk menghibur hati beliau yang sedang berduka cita agar beliau gembira lagi, senang, dan lain sebagainya. Ternyata setelah peristiwa Isra Mi'raj itu muncul perkembangan besar bagi dakwah Islam. Sejumlah penduduk Yathrib, yaitu suku Aus dan Khoraj, masuk Islam. Penduduk Yathrib meminta kepada Nabi agar berpindah ke Yathrib. Mereka berjanji akan membela Nabi dari segala ancaman. Nabi menyetujui usulan tersebut. Kaum Quraisy mengetahui adanya perjanjian antara Nabi dan orang-orang Yathrib itu. Mereka semakin gila melancarkan intimidasi kepada kaum muslimin. Nabi memerintahkan pada sahabatnya hijrah ke Yathrib. Pada waktu 2 bulan, kurang lebih 150 orang kaum muslimin telah meninggalkan kota Mekah. Nah, hanya Ali dan Abu Bakar yang tinggal bersama Nabi di Mekah. Ini orang-orang yang dipercaya oleh Nabi Muhammad untuk menjaga beliau. Keduanya menemani dan membela Nabi sampai Nabi hijrah ke Yathrib.
Dalam musyawarah kafir Quraisy, mereka berencana hendak membunuh Nabi Muhammad SAW, mau dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Berita itu diberitahukan Allah kepada Nabi, dan Nabi diperintahkan segera hijrah. Dari situ ini kesimpulan atau singkatnya tentang pembelajaran subbab kedua tentang dakwah strategi Rasulullah SAW periode ke Mekah. Untuk lebih lengkapnya kalian baca sendiri nggih. Ini halaman 10 sampai dengan halaman 16 yang atas. Itu situ ada perjalanan Nabi, strategi dakwah Nabi Rasulullah SAW ke Mekah, pas posisi di Mekah ya. Untuk ini perhatikan, setelah kita belajar tentang strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah, dimohon untuk buka e-learningnya lagi dan klik penilaian pengetahuan. Di situ ada soal-soal mengenai pembelajaran hari ini, dikumpulkan minggu depan ya, sesuai jadwalnya masing-masing ya. Selamat mengerjakan. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya, dan jangan lupa untuk mengerjakan karena dimasuk pada penilaian. Terima kasih, sekian, saya Pak Akbar. Jangan lupa kalau keluar-keluar memakai masker, dan jangan lupa membawa sanitizer. Sehat selalu Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.